Para pejuang skripsi, pernahkah Anda mendapatkan pertanyaan atau menghadapi masalah ini, bagaimana bila salah teori dalam sidang proposal? Nah, kita akan bahas ini pertanyaan dari salah seorang pejuang skripsi yang keren sekali. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada kalian semua di channel Tirta Mursitama bersama saya, Profesor Tirta Mursitama. Nah, di channel ini tentu kalian akan mendapatkan informasi seputar sukses belajar di perguruan tinggi. Nah, baik, saya akan membahas pertanyaan dari salah seorang ya pejuang skripsi tadi. Saya akan munculkan di sini ya tentang oh ya, pertama selamat datang dulu ya di channel ini. Yang belum subscribe silahkan ya, Anda subscribe sekarang gitu ya di channel Tirta Mursitama ini untuk mendapatkan informasi tentang tadi sukses belajar di perguruan tinggi ya, terutama untuk ngerjain skripsi. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang tadi saya sampaikan. Di sini seorang pejuang skripsi mengatakan, dia menanyakan LA Music, wah 5 hari yang lalu. Nah, bagi Anda LA Music yang melihat tayangan ini, nah ini saya jawab nih pertanyaan kamu ya, semoga membantu. Apakah ganti topik setelah seminar proposal diperbolehkan, Pak? Ini pertanyaan yang menarik ya, dan semua ada lah ya di benak para pejuang skripsi itu seperti ini pasti muncul gitu ya. Nah, kalau Anda melihat ya bahwa dalam setiap ujian seminar, tentu namanya sebuah ujian seminar ya, itu pasti banyak pertanyaan-pertanyaan dari penguji ya untuk menguatkan, untuk meyakinkan topik kalian yang akan diteliti nanti, apakah itu di skripsi, di tesis, bahkan kalau disertasi gitu ya. Nah, kalian skripsi biasanya karena setiap naskah proposal itu sebenarnya sudah mulai ya, dibimbing ya oleh pembimbing, mestinya naskahnya sudah oke gitu ya, dan topiknya sudah baik. Namun ya, kalau dalam ujian itu dinamikanya mengatakan bahwa naskah ini misalnya apakah itu sudah sering diteliti orang ya, terjadi replikasi, redundant, ya kemudian tidak ada hal yang baru yang menarik, tentu dimungkinkan sekali gitu ya, dimungkinkan sekali untuk ganti topik. Ya, jadi ganti topik itu bukan merupakan sesuatu yang sakral gitu ya, suatu hal yang nggak bisa diutak-atik gitu ya. Nah, itu pertanyaan yang pertama ya, LA Music ya, semoga kamu bermanfaat jawaban saya ini, dan juga buat teman-teman yang lain, para pejuang skripsi yang lain bisa mendapatkan pelajaran ya, manfaat dari jawaban saya ini. Nah, setelah dimungkinkan untuk ganti topik, lalu bagaimana gitu ya? Nah, biasanya ya setelah ganti topik tentu diupayakan untuk ujian ulang ya kan, seminar proposal ulang gitu. Logikanya demikian ya, karena dengan topik yang baru kan mahasiswa diminta untuk menyusun proposal lagi, ya, menyusun proposal lagi gitu. Sehingga kalau menyusun proposal lagi, ya dia harus diuji lagi bagaimana proposalnya, bagaimana melihat fenomena masalahnya, bagaimana mengaitkan fenomena di dunia nyata dengan fenomena di dunia literatur atau teori, kemudian mencari permasalahan, kemudian menyusun pertanyaan penelitian, dan selanjutnya gitu ya. Nah ini, tetapi kamu harus cek ya kalau di kampus kamu, apakah kalau ganti topik itu ya kalau minor ya mungkin ya lanjutkan saja, bisa jadi ya. Yang penting kamu diskusi ya dengan pembimbing kamu, dengan para penguji di situ, apa keputusan dari sidang proposal yang kamu hadapi atau kamu jalani. Nah, kemudian berikutnya saya ingin sampaikan, yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua,
dari LA Music juga itu menanyakan, Pak izin bertanya, misal teori kita salah, pas sidang skripsi itu gimana ya Pak? Apakah ngulang sidangnya? Nah, ini juga pertanyaan menarik ya. Pertanyaan yang sering muncul ya, sering kalian juga hadapi. Bahkan mungkin kalian jalani saat ini ya bagi para pejuang skripsi yang sedang melihat video ini. Nah, jadi kalau proposalnya itu di dalamnya adalah memuat teori yang salah, ya, mestinya logikanya itu harus diganti dan kemudian dia harus sidang ulang, ya, karena teori itu merupakan satu inti ya dari sebuah proposal, gitu, ya. Nah, kalau demikian, lalu apa yang harus dilakukan gitu? Nah, tentu harus kalian lihat ya dari catatan-catatan dari para penguji, seberapa parahnya itu teorinya itu. Nah, apakah memang topiknya bagus, pertanyaan-pertanyaannya menarik, tapi kemudian teorinya saja yang perlu diganti. Nah, bila demikian ya kadarnya itu tidak terlalu berat misalnya ya, hanya teorinya hanya salah sedikit atau mungkin ada apa namanya elemen-elemen teori yang perlu ditambahkan gitu. Jadi kemungkinan tidak perlu ujian ulang gitu. Jadi Prof kok kayaknya membingungkan ya. Jadi perlu ujian apa namanya perlu ujian ulang apa tidak gitu kalau salah teori gitu ya. Nah, jadi menurut saya tergantung kadarnya tadi. Dan yang paling penting nih, yang paling penting menurut saya nanti adalah keputusan dari sidang proposal itu sendiri, dari seminar ujian proposal itu sendiri. Apakah dikatakan bahwa kalian harus mengulang atau tidak, ya. Itu yang penting ya, LA Music ya. Tapi pada dasarnya kebijakan-kebijakan itu sangat tergantung di kampus masing-masing. Tapi buat pengetahuan kalian, kalau misalnya itu ada masalah seperti itu, biasanya sih kita minta sidang ulang ya, karena itu terkait dengan pemahaman mahasiswa. Namun demikian, sekali lagi, tergantung seberapa besar kadar kesalahannya, kemudian apa sih keputusan dari para penguji di sidang seminar skripsi tersebut. Nah, saya mengucapkan terima kasih ya buat kalian semua yang sudah menikmati nih video ini sampai detik ini dan juga memberikan manfaat nih semoga yang saya sampaikan ya. Naskah ini atau materi ini semoga membantu kalian untuk mengerjakan skripsi dengan lebih baik ya, dan juga tidak perlu khawatir bahwa namanya ujian dalam seminar proposal atau mengerjakan skripsi itu ada proses pembelajaran yang panjang dan kalian bisa menikmati itu ya, sehingga nanti ujung-ujungnya kalian menjadi seorang sarjana. Baik, terima kasih banyak. Jangan lupa kalau Anda ingin mendapatkan konten seperti ini terus yang bermanfaat, bermakna, kalian subscribe channel ini dan juga bagikan kepada teman-teman lainnya. Jangan lupa follow ya sosial media saya. Terima kasih banyak, sukses buat kalian semua. Sampai ketemu di video-video saya yang lain.